Oke teman-teman, ketemu kembali bersama saya dengan LK Elektronik Kandangan. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi lagi buat teman-teman, yaitu mengenai perbaikan kulkas tertusuk benda tajam. Jadi teman-teman bisa dilihat ya kulkasnya, dimana kebocorannya di sini. Oke teman-teman, perhatikan ada kebocoran kecil di sini. Dimana kulkas ini masih original ya, artinya baru. Ini bisa dilihat dari segelnya ya, yang masih utuh, ada catnya. Jadi ini ada merek Polytron. Jadi seperti apa penanganannya teman-teman? Silahkan disimak ya videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita lanjut melakukan proses perbaikan. Oke teman-teman, langkah awal kita melepas pipa pengisian dulu ya, pipa suction, untuk proses perbaikan awal-awal ya. Oke, selanjutnya kita melakukan pemasangan jalur pengisian ya, jalur pengisian. Mana sering bisa dipakai pentil ya, cuman ini saya pakai pipa yang panjang ya, fungsinya juga sama ya. Oke, saya melakukan pengelasan dulu. Ini apinya, gasnya udah mulai habis ya teman-teman, jadi kurang dorong untuk gasnya, apinya kurang kuat, tapi masih bisa. Oke, udah beres ya teman-teman. Proses berikutnya kita melepas pipa suction yang sebelahnya ya. Ini lepas dulu. Sini suasananya hujan ya teman-teman, jadi backgroundnya mungkin terganggu suara saya. Oke, pipa pelepasannya sudah selesai. Sekarang kita lakukan proses pengelasan ya, evaporator, untuk menambah yang bocornya. Oke teman-teman, saya punya banyak ini karena saya juga menjualnya ya di online. Teman-teman kalau ingin membelinya bisa dicek ya di link linknya di deskripsi untuk pembelian ini las Alo Platinum di toko online ya. Jadi teman-teman bisa pesan kalau memang membutuhkan ya. Saya mencari yang bekas terpakai nih, ada yang kemarin udah saya pakai sisanya, jadi cukup awet ya teman-teman. Satu ini berapa kali kita pakai ya, ini efisien ya. Jadi saya memakai yang sisanya aja dulu. Untuk melakukan pengelasan teman-teman, kita menggunakan yang ini ya. Saya punya dua ada cadangan ya. Yang satunya nih buat ngelas ini. Kalau untuk mengelas evaporator saya pakai yang ini. Oke, sekarang kita lanjut proses pengelasan ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita lepas dulu ya kopernya ini, bingkainya, agar tidak ikut terbakar nanti pada saat kita proses pengelasan. Oke, kita siap-siapkan dulu tongsesnya ya, biar
Kita sama-sama menyaksikan. Jadi teman-teman, setiap benda yang bekas kena congkel ya pasti ada air di dalam evaporator. Jadi nanti kita akan melakukan proses pembuangan ini air di evaporator ya, di sistem. Kalau tidak kita buang nanti akan menghambat sirkulasi ya, sirkulasi refrigeran, sirkulasi freon di dalam sistem. Jadi memang harus kita buang. Cukup mudah ya teman-teman melepas bingkainya ini. Ini sudah terlepas. Jadi yang bocornya ini teman-teman kita las dulu ya, pakai alat platinum yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke, untuk pemula pengelasan evaporator mungkin dirasa susah, dirasa sulit ya. Namun teman-teman bisa pelajari caranya dengan sering latihan ya. Saya pun juga begitu awal-awalnya. Oke, sekarang kita coba melakukan pengelasan ya teman-teman. Pertama-tama kita panasi dulu bagian yang bocornya. Jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman. Kalau terlalu panas nanti ini evaporatornya nanti akan meleleh ya, karena dia terbuat dari aluminium. Jadi kita harus memang memahami karakternya ya, karakter evap ini. Makanya kita sering-sering latihan dulu ke media lain, yang artinya bukan kulkas yang akan kita beli ya, ya sekedar untuk latihan ngelas saja. Ini saya coba melakukan pengelasan dulu ya teman-teman. Dibersihkan dulu ya teman-teman dari sisa air oli cat. Saya coba langsung ngelas tanpa dibersihkan, nggak bisa ya kayaknya teman-teman, harus dibersihkan. Jadi memang harus dibersihkan, nggak bisa nggak bersih. Oke, nampaknya sudah bersih teman-teman. Kita bisa melakukan langsung pengelasan ya. Dari mana saja Ama? Oke, udah selesai kayaknya teman-teman. Udah rapi ya nampaknya. Oke, udah selesai teman-teman. Oke, sepertinya udah selesai ya teman-teman. Dia memang ada ini, ada benjolan sedikit, ada bukan benjolan, agak ke dalam, agak lubang ya, karena memang dia menutupi yang bocornya. Jadi secara otomatis dia ada lubang ya. Oke teman-teman, bisa diperhatikan ya.
sepertinya udah aman. Nanti kita lanjut pengetasan juga nanti dengan memberikan tekanan. Namun sebelumnya kita akan memplasing dulu ya, memplasing ringan kita dengan cara memasukkan metil. Oke, lanjut kita ke proses plasing ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang mesinnya sudah saya hidupkan ya, untuk kompresornya udah hidup. Sekarang kita cek di sini ada hembusan ya, ada hembusan udara, menandakan kompresor memompa kemudian mensirkulasikan udara ya ke dalam sistem. Dimana di sini kita manfaatkan untuk menghisap ya nanti teman-teman, menghisap metilnya di sini ya. Lubang ini pipa pengisian atau pipa hisap atau pipa suctionnya, karena ini sama satu jalur ya teman-teman dengan yang di sebelah sini. Jadi di sini kita manfaatkan buat menghisap, kemudian akan kita keluarkan lewat sini. Oke teman-teman, saya coba melakukan pengisian dulu ya. Sini saya sediakan udah teman-teman ya metilnya. Jadi metil ini teman-teman dia berfungsi membersihkan, bentar saya kasih fokus dulu, membersihkan uap lembab pada pipa pendingin. Kemudian memiliki daya serap bersih tinggi, dapat digunakan pada semua jenis freon. Jadi dia bercampur dengan freon tidak masalah ya teman-teman. Lagi pula dia tidak ada titik beku. Titik bekunya entah berapa derajat memang ada, tapi saya tidak tahu berapa derajat. Jadi pada saat dimasukkan dalam kulkas, dia walaupun titik beku kulkas dicapai minus sekian derajat, untuk ini metal tidak akan membeku. Kita di sini menghisapkan seperlunya aja ya teman-teman, seperlunya aja karena kulkasnya kecil. Beda dengan pressure ya, kalau pressure saya biasanya satu botol saya masukkan. Ya teman-teman, kita perhatikan sama-sama ya. Dia sedang menghisap metil, teman-teman bisa dilihat ya, masih kondisi penuh. Sekarang dia terhisap. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk ukuran kulkas kecil seperti ini. Ini biarkan dia menghisap metil dulu, bersirkulasi, kemudian nanti kita tunggu di sini hasil dia berkeliling ya, membawa kotoran, menyerap uap air, kemudian mengeluarkannya di pipa ini, di pipa pengisian ya, di pipa suction. Karena sesuai dengan tulisannya ya teman-teman, dia tulisannya suction. Ini teman-teman perhatikan, suction bahasa Inggris ya teman-teman. Saya juga belepotan membacanya. Suction atau pipa hisap. Jadi ini pipa hisap ya teman-teman. Jadi yang disebut suction sebenarnya ini, bukan ini ya. Ini yang disebut pipa suction, termasuk juga ini pipa suction. Kalau yang ini press ya. Pipa pressor yang maksudnya bertekanan atau mendorong. Oke, kita tunggu aja teman-teman sampai dia keluar metilnya ya. Oke, saya potong dulu videonya ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang durasinya. Nanti kalau sudah keluar baru saya videokan lagi. Oke teman-teman, kita mengharapkan keluar metilnya di sini. Sekarang metilnya udah keluar teman-teman, bercampur dengan oli ya, kental. Ini ada juga uap airnya, teman-teman bisa perhatikan. Ini airnya teman-teman. Dia sudah mulai keluar. Ini sudah bercampur oli, air, dan juga metil. Teman-teman bisa perhatikan ya. Dia ada beda unsur dengan oli ya. Nah, ini sudah mulai keluar dia. Ini uap airnya juga kelihatan. Uap airnya ada perbedaan ya teman-teman. Akan jelas terlihat. Mungkin di kamera kurang ya, karena efek pencahayaan juga. Namun ini udah terlihat ya teman-teman, bahwa dia memang keluar air, oli, sama metil ya, bercampur. Jadi fungsi metil itu teman-teman, dia mengikat air ya, mengikat air. Jadi air itu terikat oli metil, kemudian dia didorong keluar dengan hembusan ini kompresor. Jadi saya di sini tidak akan melakukan pergantian ini filter ya, karena
sudah saya informasikan di video terdahulu ya. Untuk filter bawaan dari pabrik biasanya bagus ya. Lagi pula ini kulkasnya kan tidak lama dipakai, belum main tahunan, jadi untuk filter dalam kondisi bersih ya teman-teman. Jadi cukup saya memplasing ringan aja, tidak mengganti untuk filternya. Oke, kita tunggu aja teman-teman sampai dia selesai ya, sampai sudah bersih. Nanti baru kita lakukan pemberian tekanan ya, untuk mengetahui tambalan apakah bocor, apakah masih ada kebocoran di bagian pengelasan yang kita tambal tadi di evaporator. Kita berikan tekanan sekitar 100 psi. Nanti kalau sudah diberikan tekanan 100 psi dia tidak ada tanda-tanda kebocoran, nanti baru kita vakum. Setelah vakum baru kita lakukan pengisian refrigerant atau freon. Oke, saya lakukan dulu ini ya teman-teman. Saya selesaikan dulu proses ini, proses flushing ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, tambah banyak dia keluar, tambah banyak. Ini adalah campuran air, dari kelihatan dari warna olinya ya, warna cairan ini agak apa namanya, agak kental, agak gelap gitu ya. Jadi bukan oli dia, ini memang oli tapi bercampur ya dengan metil dan air. Jadi apa namanya, membentuk senyawa kimia lain ya. Mungkin itu berbahaya apa enggak saya kurang tahu juga, kalau termakan atau terhisap ya atau apa, karena ini kan udah reaksi kimia jenis lain ya teman-teman, karena ada pencampuran ya antara oli, metil dan air. Oke, tunggu aja ya teman-teman, saya potong dulu videonya biar nggak terlalu panjang. Nanti kita lakukan prosesnya udah selesai flushing ini ya teman-teman. Oke, sepertinya teman-teman udara apa namanya, cairan yang keluar dari pipa ini ya, dari pipa penghubung dari evaporator ke pipa suction di kompresor udah bersih ya, tidak ada uap air lagi, tidak ada kandungan kadar air lagi. Jadi saya rasa udah aman ya, untuk sistemnya udah lancar. Di sini kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pemberian tekanan ya, untuk ngetes tambalan di evaporator. Sekarang akan saya kembalikan dulu teman-teman, ini pipanya ke sini, kita las dulu. Oke, saya matikan dulu mesinnya. Oke, mesinnya udah saya matikan, kemudian saya melakukan pengelasan ya. Kita lakukan pengelasan untuk ini. Proses perbaikan selanjutnya. Oke, udah selesai teman-teman. Sepertinya udah tertutupi semua kebocorannya. Sekarang kita lakukan pemberian tekanan. Oke, saya sediakan dulu untuk ini, apa namanya, kompresor buat nembak ya. Kita lepas dulu selang di freon ya. Oke, ini teman-teman, di sini pipa tembaknya ya, pasang dulu. Kita pasang, kemudian kita pasang lagi nih bagian sumber tenaga listriknya ya. Oke, saya hidupkan dulu kompresornya.
teman-teman, kita hidupkan dulu ya. Oke, sudah hidup dia. Sekarang kita tutup ya untuk di keran manifold ini, bukan ditutup tapi dibuka ya untuk yang terhubung ke ini, ke jalur pengisian, biar dia udara yang dari kompresor ini mendorong ke ini namanya ke sistem kulkas ya, biar kita dapat menentukan nanti titik PSI nya berapa pada saat kita akan melakukan proses pengetesan evaporator. Oke, kita tunggu aja teman-teman sampai dia 100 PSI ya teman-teman. Oke, sudah 60 PSI. Kita perlu penambahan lagi. Sudah 80 PSI teman-teman. Kita genapi 100 ya. Oke, saya sepertinya nggak usah 100 ya teman-teman, karena ada bunyi krek-krek gitu evaporatornya, takut nanti jebol ya, nggak tahan. 90 aja lah cukup. Oke, kita cabut dulu. Oke teman-teman, kita ngecek ya bagian pengelasan. Oke, saya ambil dulu sabun. Oke, kita tes. Sebenarnya aman teman-teman, tidak ada kebocoran, tidak ada gelembung-gelembung udara dari sabun ini, berarti menandakan aman ya teman-teman. Oke, kita lanjut proses vakum ya teman-teman. Oke, kita buang dulu udaranya. Oke, udah terbuang ya teman-teman. Sekarang kita proses vakum ya teman-teman. Oke, saya singkirkan dulu. Saya ngambil vakum. Oke, udah selesai. Kita pasang. Kemudian kita hidupkan mesin vakumnya. Kemudian kita tutup keran yang di sebelah teman-teman. Yang ini kita buka. Nah, dia biarkan sampai nanti minus 30 PSI ya. Kita tunggu. Jadi untuk kulkas Polytron ini teman-teman, untuk takaran volume refrigerannya ya sekitar 55 gram ya teman-teman, 55 gram. Ini untuk ampernya 0,65 ampere. Untuk yang lampu 15 watt. Kebetulan saya tidak punya tang ampere teman-teman, karena rusak ya, sayang, nanti saya beli lagi. Karena tang ampere sangat penting ya kita untuk mencocokkan ini sebagai standar ya, untuk mencocokkan antara tekanan volume freon dengan ampere ya. Jadi biar perbaikan kita yakin gitu ya, untuk memenuhi standar permintaan diagram ini ya teman-teman, atau speknya ya. Oke, kita tunggu aja teman-teman ya proses vakum ya, sampai betul-betul dia vakum. Oke teman-teman, sudah vakum ya, terdengar dari suara bunyi mesin vakum ini ya teman-teman, karena kita bisa membedakannya antara dia sebelum vakum dengan yang udah vakumnya, beda suaranya. Lagi pula dia ini ada tanda manifold menunjukkan ke minus 30 PSI. Berarti saatnya kita melakukan proses pengisian refrigerant ya teman-teman.
Oke, sekarang kita menghubungkan kabel selang ya, selang manifold ke kaleng freon pengisian. Ini kita buka dulu keran freonnya sampai dia ada keluar. Kemudian kita buang ya teman-teman udara yang terjebak di dalam ini selang manifold yang warna merah ini. Kita buang keluar dulu dengan cara membuka keran manifold yang di sebelahnya. Oke, sebentar. Itu aja ya teman-teman. Jadi jangan lama-lama, nanti freonnya terbuang banyak. Oke, sekarang kita buka keran ini pelan-pelan ya teman-teman. Buka keran ini pelan-pelan. Ini kulkas dalam keadaan mati ya teman-teman. Oke, kita lakukan pengisian sampai kita taruh di 50 aja teman-teman dulu ya. Kemudian kita hidupkan dulu kulkasnya. Di saat sudah diisi 50 psi dalam keadaan mati ya teman-teman. Nanti kita lakukan penambahan pada saat nanti memang diperlukan ya. Oke, saya hidupkan dulu. Oke, sudah hidup ya teman-teman. Menandakan mesin hidup. Ini apa namanya, jarum manifold dia menunjukkan ke angka turun ya teman-teman, ke arah turun. Nanti kita tunggu sampai dia stabil ya di 10 psi. Kalau pembekuan udah merata, kemudian tekanan di 10 psi, biasanya saya sudah proses finish ya, lakukan pengisian. Oke, sembari kita menunggu normal, kita cek dulu di depan. Saya bawa jalan kameranya biar kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan aman. Biasanya diawali dengan tanda-tanda di sini ya teman-teman. Ada tanda-tanda dingin. Teman-teman bisa diperhatikan ya di sini. Di pipa ini nanti akan terjadi pembekuannya di sini. Nah, ini ada pembekuan sudah teman-teman. Udah ada salju ya. Ini salju. Berarti lancar teman-teman. Sudah untuk ini sirkulasi refrigeran ya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda dingin es ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan sudah ada gumpalan es. Oke, saya merakit bingkai dulu ya teman-teman, karena pekerjaan kita udah selesai, tinggal melakukan proses finishing nanti ya. Oke teman-teman, bingkainya udah terpasang ya. Teman-teman bisa diperhatikan di sini ada udara dingin ya, uap dingin. Terlihat ada asap ya, seperti asap. Itu adalah uap dingin. Menandakan sirkulasi udah lancar teman-teman. Oke, untuk mempercepat prosesnya kita tutup dulu ya teman-teman. Oke, kita cek dulu bagian belakangnya di manifoldnya. Sepertinya udah cukup ya untuk pengisiannya. Manifold menunjukkan di 10 psi. Oke, silau sepertinya cahaya kamera teman-teman. Oke, saya tambah sedikit ya teman-teman. Saya bikin fokus dulu kameranya biar enak dilihat ya. Oke, mungkin lihat segitu ya. Saya tambahkan sedikit tuh freonnya biar dia tertuju ke 10 psi. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman. Nanti hasilnya saya kasih lihat sama teman-teman. Oke, tekanan sudah turun ya teman-teman, berarti tanda-tanda dingin. Oke, kita cek ke depan. Apakah ada pembekuan di sini? Oh, udah beres teman. Udah ada pembekuannya, udah normal. Ini sudah merata semua sepertinya.
tinggal menunggu aja lagi. Mungkin masih ada sisa yang belum beku ya di sini, masih belum merata karena hanya beberapa menit. Untuk yang di bawah udah sip. Oke teman-teman, tekanan sudah pas ya. Saya akan melakukan proses finishing teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya video saya, semoga bermanfaat. Jika senang dengan video saya silahkan di like. Jika ingin berlangganan konten saya secara gratis silahkan di subscribe ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam yang LK Servis Kulkas Kandangan. Bye bye.